Halo. Iya, halo. Waduh, apa kabar, Pang? Biasalah, baik-baik aja nih. Wih, nyamannya jadi orang sukses di Malaysia sekarang. Kapan ke Indonesia lagi? Halo? Halo? Yah, terputus. Lagi nelpon kemana sih? Sibuk betul kayaknya. Lagi nelpon teman di Malaysia. Padahal kan baru isi pulsa. Tapi kok cepat betul abisnya. Makanya, kalau mau telepon murah ke luar negeri, pakai dong kartu Telkomsel. 10 kali lebih murah dari yang biasanya. Wah, mantap itu, Pang. Gimana caranya? Caranya, khusus pengguna kartu Telkomsel, Halo, Simpati, As, dan Loop. Untuk nelpon ke nomor HP di luar negeri, cukup ketik 01017, lalu tekan kode negara, lalu tekan nomor HP yang dituju. Nah, kalau tujuannya ke nomor telepon rumah di luar negeri, ketik 01017, lalu tekan kode negara, tekan kode wilayah, lalu tekan nomor telepon rumah yang dituju. Wah, gampang banget, Pang, caranya. Iya, kapan lagi kita bisa nelpon murah ke luar negeri? Buat info lebih lanjut bisa dapatkan informasinya di www.telkomsel.com/id-sli-SLI-01017. Di sana juga bisa cek tarif telepon ke negara tujuan kamu loh. Telkomsel, jangkauan terluas, tercepat. Mantap. 96,7. Terima kasih Sobat Sonora masih bersama kami di Sonora Pontianak News, Traffic and Music, a part of KG Radio Network ya di pagi hari ini. Nah, Sobat Sonora bisa juga Anda tinggalkan ya pesan singkat Anda melalui Facebook kami di Sonora Pontianak atau tinggalkan di WA kami di 0812 5635 661 0812 5635 661 ya, dengan formatnya ketik Tokso Sonora spasi nama Anda dan kirim pertanyaannya ya. Atau juga tinggal Anda buka aja link kami. Di situ udah saya cantumkan di Facebook kami di Sonora Pontianak untuk streamingnya, atau download aja di aplikasi App Store atau juga di Play Store, tulis aja KG Radio Network ya. Baik, Pak Wiyun dan juga Mas Andi, tadi ada beberapa hal tentunya ya tentang pengertian dari wajib pajak orang pribadi sendiri. Nah, kalau yang kita ketahui kan badan itu adalah pengertian dari, kalau tadi dari wajib pajak orang pribadi. Nah, sekarang pengertian dari wajib pajak badan. Ya. Nah, silakan. Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Andi, untuk wajib pajak orang pribadi itu apa? Nah, ini wajib pajak badan itu apa? Nah, di sini apa yang dimaksud dengan badan? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi ya. Jadi di sini kebadan ini merupakan kumpulan orang atau modal ya. Itu apa saja? Yang pertama adalah perseroan terbatas ya. Itu masuk berarti ya. PT ya. Okay. Jadi kalau misalnya kita sudah secara umum kita ketahui PT apa lah, ini termasuk badan. Nah, ini salah satu yang dikategorikan sebagai perkumpulan modal ya, karena mereka menyetorkan modal-modal berupa saham yang kalau PT ini kan. Kemudian perseroan komanditer atau CV ya. CV ini perkumpulan orang ya. Kemudian perseroan lainnya. Kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya, dan lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kalau BUT di sini biasanya itu untuk perwakilan dari luar negeri, dia berusaha di Indonesia. Nah, itu biasanya kalau dia misalnya tidak membuat sebuah PT atau apa, dia akan disebut dengan BUT atau bentuk usaha tetap. Kalau yang ini Pak Win soal yang persekutuan dan perkumpulan. Ya. Kalau itu seperti apa? Contohnya? Perkumpulan misalnya kalau ada perkumpulan apa gitu ya, perkumpulan, dan itu didaftarkan di akta notaris biasanya. Itu termasuk yang kita anggap sebagai badan ya. Atau kalau misalnya gini Mas,
Kalau saya pernah di satu apartemen gitu ya, satu tower gitu kan. Nah, mereka itu ada semacam pengurusnya yang mengurusi masalah manajemen dalam satu apartemen tersebut. Nah, ini termasuk badan juga. Karena dia mungkin pendiriannya didaftarkan di notaris ya, dalam berbentuk misalnya perkumpulan atau persekutuan. Saya contohkan juga misalnya perkumpulan di kami. Ya, kami ada semacam perkumpulan yang mengumpulkan dana untuk untuk kebutuhan pegawai-pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang misalnya terkena COVID dan sebagainya. Nah, ini kita setiap pegawai itu secara sukarela memberikan dananya sebesar sekian gitu untuk dipergunakan untuk kegiatan. Berarti yang itu artinya sosial. masuk ke wajib pajak badan ya? Iya, berkumpulan. Baik. Kayak yayasan dan organisasi besar. Baik. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, silakan nih Mas Andi nih. Formulir apa saja sih yang digunakan oleh wajib pajak pribadi untuk melaporkan SPT tahunannya? Untuk SPT tahunan ini terdiri dari beberapa formulir, yaitu ada 3 formulir. SS, S177 SS, 1770 S, dan 1770 polos tanpa embel-embel S atau SS ya. SS itu singkatan dari sangat sederhana. Kalau S ini sederhana saja. Kemudian dari pengertian dari 177 SS itu digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan dari pemberi kerja dengan penghasilan di bawah 60 juta per tahun. Misalnya kayak karyawan pegawai itu penghasilan di bawah 60 juta per tahun, itu berarti menggunakan yang formulir SS 1770 SS yang sangat sederhana. Kemudian untuk yang formulir 1770 yang S yang sederhana ini digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilannya itu di atas 60 juta. Kalau yang tadi itu di bawah 60 juta itu menggunakan SS, atau yang di atasnya ini menggunakan S yang sederhana. Kalau yang SS itu dalam satu formulir itu satu halaman saja. Kalau dari S ini ada beberapa halaman. Kemudian yang paling lengkap ini yaitu, sedangkan yang untuk yang 1770 ini digunakan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, kemudian memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final atau yang bersifat final, dan atau memperoleh penghasilan dalam negeri atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. Jadi untuk secara gampangnya itu untuk yang 170 ini contohnya kayak tadi yang kita bahas tentang yang pelaku UMKM itu kan menjalankan usaha dan dikenakan penghasilan final. Jadi wajib menggunakan SPT formulir 1770 yang di dalamnya itu termuat minimal laporan penghasilan bruto dan penyetoran pajak yang terutang, seperti itu. Baik ya. Oke, Pak Wino juga Mas Andi, kita beri dulu sejenak, udah masuk di menit ke-30 atau pukul setengah 10 ya. Jadi nanti saya tanyain soal formulir apa yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan badan ya. Tetap bersama kami Sobat Sonora. Jadi tinggal Anda tinggalkan aja pertanyaan Anda melalui akun Facebook kami di Sonora Pontianak atau ke WA kami di 0812 5635 661. Nah, ini ada pertanyaan tapi nanti kita akan jawab nanti. Itu dari bentar tadi dari siapa nih? Dari Bapak Rafa di Juruju. Bagaimana cara lapor SPT tahunan? Apa bisa disampaikan secara online katanya? Karena saya baru buka CV. Apa perlu daftar Evin dulu? Oke, tetap bersama kami Sobat Sonora di Sonora Pontianak News, Traffic and Music. Saat ini tepat pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. 96,7 96,7 FM Sonora Pontianak.